Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Anissa Hikayat dengan NIM 2109297. Saya Fajri Fauzan dengan NIM 2102699. Saya Muhammad Kurnia Sandi dengan NIM 2102553. Saya Pragihan Isrina dengan NIM 2104098. Imam Bukhari merupakan seorang pakar hadis yang sangat terkenal di dunia Islam. Beliau memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Namun di kalangan masyarakat beliau dikenal dengan nama Abu Abdillah. Beliau lahir pada 13 Syawal 1940 Hijriah di Bukhara, sebuah daerah yang termasuk wilayah Khorasan atau saat ini dikenal dengan nama Uzbekistan di bagian Asia Tengah. Beliau lahir dari seorang ayah yang bernama Ismail bin Ibrahim. Ayahnya juga dikenal sebagai orang yang baik dan senang mengkaji tentang hadis. Namun ayahnya bukan termasuk ulama hadis, tapi beliau cukup banyak meriwayatkan hadis-hadis. Kemudian nama ibu beliau tidak diketahui informasinya, akan tetapi yang sumber yang kami dapat yaitu ibu beliau merupakan seorang wanita yang salihah dan dikisahkan seseorang yang ketika berdoa itu sangat khusyuk gitu. Kemudian Imam Bukhari juga berasal dari keluarga yang cukup terpandang pada zamannya. Jadi beliau cukup mapan dalam segi ekonomi. Ayahnya juga merupakan seorang pedagang sukses, di samping ayahnya sebagai ulama terpandang dalam ilmu hadis. Kemudian beliau dibesarkan di keluarga yang sangat sangat agamis gitu. Dalam asuhan sang ibu, karena ayah beliau wafat ketika Imam Bukhari masih kecil, hingga diasuh oleh sang ibu, Imam Bukhari tetap tumbuh menjadi seorang yang solih dan cemerlang itu. Beliau memiliki bakat yang luar biasa dalam ilmu hadis. Terbukti ketika Imam Bukhari masih berumur 16 tahun, beliau mampu menghafal karya-karya Ibnu Al-Mubarak. Kemudian sebagaimana kebanyakan orang pada zamannya, Imam Bukhari juga memiliki pekerjaan sebagai pedagang, namun tidak disebutkan apa yang beliau dagangkan secara spesifik, beliau berdagang apa dan di pasar mana beliau berdagang. Dan ada sebuah fakta kecil bahwa Imam Bukhari kecil pernah buta penglihatannya, namun bisa sembuh karena ibu Imam Bukhari bertemu dengan Nabi Ibrahim di dalam mimpinya, dan Nabi Ibrahim mengatakan kepada ibunya yaitu bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan anaknya karena ibunya banyak menangis dan mendoakan anaknya. Kemudian apa mazhab yang Imam Bukhari ambil atau ikuti? Secara umum para ulama berbeda pendapat gitu mengenai mazhab dari Imam Bukhari ini. Beberapa ulama menggolongkan ahli hadis seperti Imam Bukhari sebagai mujtahid layaknya para imam mazhab, sedangkan beberapa ulama yang lain menggolongkan ahlul hadis sebagai muqallidin atau pengikut mazhab. Sehingga timbullah pertanyaan, apa mazhab yang diikuti Imam Bukhari? Menurut Taqiyuddin As-Subuqi dalam tulisannya yang berjudul Tabaqat Asy-Syafi'iyah, Imam Bukhari dimasukkan ke dalam muqallidin pengikut mazhab Syafi'i. Sedangkan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah, salah satu pengikut mazhab Hambali, memiliki pendapat yang berbeda. Imam Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud sebagai ashab Ahmad atau pengikut mazhab Imam Hanbal, dan mereka digolongkan sebagai pengikut istimewa mazhab tersebut. Kemudian namun hingga saat ini mazhab Imam Bukhari tetap tidak bisa dipetakan secara tegas atau secara jelas. Oleh karena itu tidak ada mazhab fikih tertentu yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian adapun beliau berguru, yang pertama yaitu Imam Bukhari menimba ilmu dari ulama setempat atau tempat beliau dibesarkan itu. Beliau berguru kepada Muhammad bin Salam Al-Bikandi, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Yaman Al-Juf'i Al-Musnidi, dan ulama lainnya gitu. Selanjutnya beliau keluar dari kampungnya, dari Bukhara, dan mengembara mendatangi banyak kota untuk memperdalam ilmu hadis seperti kota Balkh, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Hijaz, Mekah, Madinah, Mesir, Syam. Beliau datangi dalam rangka mencari dan mendatangi para masyayikh mumpuni dalam bidang hadis. Di antara nama ulama besar yang menjadi guru beliau yaitu
seperti Imam Ishaq bin Rahwiyah, Imam Muhammad bin Yusuf al-Firyabi, Imam Abu Nuaim Fadl bin Dukain, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ali al-Madini, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Maki bin Ibrahim al-Bakhi, Abdan bin Uthman, Imam Abu Asim al-Nabil, Muhammad bin Isa al-Taba, Khalid bin Yazid al-Muqri, murid Imam Hamzah, dan masih banyak guru-guru lain yang beliau datangi dan ambil ilmunya. Kemudian adapun murid-murid dari Imam Bukhari, karena penguasaan Imam Al-Bukhari rahimahullah terhadap ilmu hadis sangat dalam dan sudah menonjol sejak beliau kecil, sejak beliau remaja, banyak orang yang datang berduyun-duyun mendatangi beliau baik di dalam majelis maupun di luar majelis itu. Seperti nama-nama terkenal murid dari beliau seperti Al-Imam Abu Hatim rahimahullah, Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, Imam At-Tirmizi, Imam Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi rahimahullah, dan Imam Ibnu Khazimah rahimahullah. Latar belakang beliau menulis kitab. Menurut An-Nawawi, Al-Qastolani, dan beberapa ulama lainnya menjelaskan bahwa ada beberapa sebab beliau menulis kitab. Yang pertama, karena adanya dorongan ketika beliau sedang berada di majelis gurunya. Nah, Ishaq bin Rawaih pada saat itu mengharapkan adanya sebuah kitab hadis-hadis sahih dari Nabi. Peristiwa ketika Imam Bukhari bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, dalam mimpi ini ditafsirkan oleh ahli tabir bahwa tandanya kelak Imam Bukhari ini akan menjadi orang yang dapat membersihkan kebohongan-kebohongan yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga itu adalah adanya ketertarikan dari Imam Bukhari sendiri untuk memisahkan antara kitab hadis sahih dan dari hadis-hadis yang dhaif. Nah, hal-hal atau sebab-sebab inilah yang menjadikan dan mendorongkan Imam Bukhari untuk menyusun kitab hadis yang sekarang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Model sistematika penulisan kitab. Dalam kitab Sahih Bukhari ini memuat beragam disiplin keilmuan dan topik yang disusun berdasarkan judul-judul tertentu, dan judul itu disebut dengan kitab. Nah, jumlah dari keseluruhan kitab atau judul dalam Sahih Bukhari ini sebanyak 97 kitab, dan dalam tiap-tiap kitab tersebut memuat pula berbagai macam subjudul yang disebut dengan bab, sehingga jumlah dari subjudul atau bab yang ada dalam Sahih Bukhari ini sebanyak 4.550 bab. Nah, sedangkan menurut pendapat dari Ibnu Hajar, jumlah hadis yang dimuat dalam Sahih Bukhari ini yaitu sebanyak 7.394 hadis, dan jikalau tanpa pengulangan sebanyak 2.602 hadis. Nah, ada lagi pendapat lain menurut Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung sebanyak 7.563 hadis disertai pengulangan, dan tanpa pengulangan sebanyak 2.607 hadis yang termuat dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini. Kitab Sahih Al-Bukhari ini merujuk kepada model sistematika penulisan kitab sahih dan sunan, di mana model sistematikanya adalah kitab hadis yang dalam penyusunannya dengan membagi beberapa judul atau kitab. Nah, dan dari tiap kitab tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bab atau subjudul. Berikut adapun rincian dari judul dan subjudul yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Yang pertama adalah kitab permulaan wahyu dengan jumlah 6 bab, kitab iman dengan jumlah 53 bab, kitab wudu dengan jumlah 75 bab, kitab mandi dengan jumlah 29 bab, kitab haid dengan jumlah 30 bab, kitab tayamum dengan jumlah 9 bab, dan yang terakhir adalah kitab sholat dengan jumlah 109 bab. Kedudukan kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah sumber rujukan hadis yang paling sahih, karena kitab ini sudah tidak bercampur keadaannya dengan hadis-hadis yang lemah dan tidak perlu diragukan lagi. Di antara ulama yang mengaku kesahihannya adalah Profesor Dr. Husaini Abdul Majid Hashim. Beliau adalah seorang ulama dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan ulama lainnya yang mengatakan bahwa kullu ma fi Bukhari sahih, yang artinya semua yang terdapat dalam kitab sahih itu semuanya hadis-hadisnya adalah sahih. Sejak kurang lebih umurnya 10 tahun, ia sudah memiliki perhatian terhadap ilmu hadis. Bahkan sudah mempunyai hafalan yang tidak sedikit jumlahnya. Ia merantau ke Syam, Mesir, Jazirah Arab, Basrah, Hijaz, Baghdad, dan beberapa tempat lainnya. Dan ia lakukan itu secara berkali-kali. Al-Bukhari terkenal gigih dalam memburu sebuah hadis. Jika mendengar sebuah hadis, maka dia ingin mengetahuinya secara lengkap. Dan ia harus bertemu dengan orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Karena dia memiliki hafalan yang cukup tajam dan banyak, ada sebuah kisah diceritakan oleh Muhammad bin Al-Azhar As-Sijistani rahimahullah, menceritakan, dahulu aku ikut hadir dalam majelis Sulaiman bin Harb, sedangkan Bukhari ikut bersama kami. Dia hanya mendengarkan dan tidak mencatat. Ada orang yang bertanya kepada sebagian orang yang hadir ketika itu, mengapa dia tidak mencatat?
Maka orang itu pun menjawab, dia akan kembali ke Bukhara dan menulisnya berdasarkan hafalannya. Selain itu, Imam Al-Bukhari juga terkenal dengan sifat-sifatnya yang manis dan bermartabat, yang hanya dimiliki para ulama yang tulus. Dan sifat-sifat inilah yang menjadikannya dijuluki Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari banyak disebutkan selalu membawa tasnya yang membawa harta untuk disedekahkan. Para ahli sejarah dan masyarakat saat itu mengetahui kebiasaan ini. Dia juga adalah sosok yang dikenal bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hadis yang ditulisnya bahkan dikatakannya baru akan dituliskan ketika ia tuntas menunaikan sholat 2 rakaat. Selanjutnya adalah pujian-pujian dari para ulama terhadap Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad bin Hambal berkata, belum pernah ada di Khurasan orang yang melahirkan anak seperti Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Lalu yang kedua, dari imamnya para imam yaitu Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah berkata, tidak ada di bawah langit ini orang yang lebih alim tentang hadis daripada Muhammad bin Ismail, yaitu Bukhari. Lalu yang ketiga, Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, para ulama telah bersepakat menerimanya yakni Sahih Al-Bukhari, dan kesahihannya, semua yang ada di dalamnya, begitu juga semua umat Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berkata, tidak ada di bawah permukiman langit ini kitab yang lebih sahih setelah Al-Quran dari Sahih Bukhari dan Muslim. Nasihat dari Imam Bukhari, menuntut ilmu tidak sempurna kecuali menguasai 4 bidang, yaitu mahir baca tulis, mengerti bahasa, menguasai ilmu shorof, dan menguasai ilmu nahwu. Nah, keempat kemampuan ini harus dibarengi dengan karunia Allah berupa kesehatan, kemampuan, keuletan, dan hafalan. Apabila 4 hal ini berjalan dengan baik, maka akan diberikan 4 keuntungan, yaitu keluarga, anak, harta, dan domisili. Tapi seketika itu pula akan diuji dengan 4 ujian, yaitu musuhnya dengki, celaan sahabatnya, makian dari orang bodoh, dan keirian ulama. Nah, apabila berhasil melewati ujian ini, di dunia akan memperoleh 4 kebaikan, yaitu semakin qanaah, keyakinannya meningkat, merasakan nikmatnya ilmu, dan merasakan kenikmatan hidup. Kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya dengan 4 kesempatan, yaitu dapat memberikan syafaat kepada siapa yang dia kehendaki, berhak memberi minum kepada siapapun dari telaga Nabi Muhammad SAW, dinaungi bayangan Arsy, dan diposisikan di surga paling tinggi di samping surga para nabi. Nah, untuk keteladanan yang dapat kita tiru dari Imam Bukhari ialah senang belajar, memiliki semangat yang tinggi di dalam menuntut ilmu, tekun dan teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi